Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Lihat samping kiri kananmu dan katakan, kau beruntung ada di tempat ini hari ini. Ya, apa kabarnya saudara? Luar biasa ya. Saya bersyukur diberikan kepercayaan kembali untuk sharing firman di pagi hari ini. Beberapa saat lagi kita akan sama-sama memperingati hari kenaikan saudara. Tepatnya tanggal 5 Mei ya. Family Day kita akan adakan di Tomohon. Jadi Bapak Ibu bisa sama-sama ikut ambil bagian dalam acara tersebut. Nah, kita akan memperingati tentang kenaikan saudara. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa kenapa butuh 40 hari saudara dari Tuhan Yesus bangkit sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Apa sih yang Yesus kerjakan selama 40 hari itu? Ya karena kalau kita mau hitung bahwa maka ini adalah hari-hari tersebut saudara. Saat-saat di mana Yesus sementara berbuat sesuatu setelah kebangkitannya. Ya, 40 hari sesudah Yesus bangkit baru Yesus naik ke surga. Nah di saat-saat itu Yesus berulang-ulang kali menampakkan dirinya saudara. Ya, bukan cuman kepada murid-murid saja. Bahkan dalam 1 Korintus 15 ayat 6 berkata bahwa Yesus menampakkan diri kepada 500 orang lebih sekaligus. Jadi bukan cuma 1-2 orang yang menyaksikan Yesus bangkit saudara ya. Tapi ada begitu banyak orang percaya menyaksikan Yesus bangkit. Makanya hari ini pun kita akan belajar bahwa apa sih yang Yesus kerjakan? Apa yang Yesus mau nyatakan buat kita setelah kebangkitannya saudara. Amin. Kita buka sama-sama di Lukas 24 ayat 36 sampai 40 saudara. Kita akan belajar dari kisah ini tentang Yesus menampakkan diri kepada 11 murid. Ya karena saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan itu buat kita di pagi hari ini. Amin. Berapa banyak yang semangat untuk dengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini? Amin. Yes. Saya dengar katanya ibadah satu agak-agak suasananya agak-agak syahdu gitu ya, tapi mudah-mudahan pagi hari ini tidak sesyahdu biasanya. Lukas 24 ayat 36 sampai 40. Kita baca dengan suara nyaring sama-sama, 1, 2, 3. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Sampai situ dulu saudara. Saya anjurkan supaya waktu kita pulang nanti kita bisa baca secara lengkap pasal 24 ini saudara. Karena waktu Yesus menampakkan pertama kali dirinya kepada 11 murid, memang itu adalah kali pertama Yesus hadir saudara, menampakkan dirinya. Tapi itu bukan berita yang pertama. Karena di ayat pertama, ayat perikop awal itu saudara, menjelaskan bahwa perempuan-perempuan pergi ke kubur di pagi hari. Mereka mengunjungi kubur Yesus. Mereka dapatkan bahwa kubur Yesus kosong. Kemudian ada 2 malaikat yang hadir di situ dan kemudian bilang bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka terkejut, mereka kembali ke rumah, mereka ceritakan kepada 11 murid saudara bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian tidak sampai di situ. Berita kedua datang dari 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Ketika mereka sementara berjalan ke Emmaus, Yesus datang mendekati mereka. Yesus berjalan bersama-sama mereka. Memang pada awalnya mereka tidak mengenali itu Yesus. Ketika sampai di Emmaus, duduk makan, Yesus memecah-mecahkan roti. Kemudian mereka sadar bahwa itu Yesus. Dan seketika itu Yesus lenyap dari mereka, di tengah-tengah mereka. Mereka lalu pulang saudara ke Yerusalem yang kira-kira 2-3 jam perjalanan kaki. Mereka pulang. Mereka sampaikan kepada 11 murid bahwa, hei, Yesus bangkit. Kami sendiri lihat Yesus bangkit. Makanya tibalah di ayat 26 ini saudara, 36 ini saudara. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang apa yang tadi terjadi, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom. Memang Tuhan kita ini cool saudara ya. Tiba-tiba saudara tidak ada ketukan pintu, tidak ada
hujan, petir, geledek, nggak ada saudara. Tiba-tiba dari belakang Yesus berkata, Shalom. Amin. Cool ya, coba mulai bayangkan saudara, betapa kerennya Tuhan kita. Tapi sayangnya respon yang harusnya Yesus dengar saat itu adalah apa? Damai di hati, ya, ataupun balas shalom. Tapi tidak terjadi saudara. Yang terjadi ayat 30 berkata, mereka terkejut dan takut. Kita berhenti di sini dulu saudara, ayat 37. Ada dua hal yang perlu kita cermati di sini. Ini ironis saudara. Respon yang harusnya Yesus terima saat itu bukanlah terkejut dan takut. Setuju? Harusnya bukan respon itu saudara. Ya, saya mulai membandingkan dengan perumpamaan anak yang hilang saudara. Tiba-tiba Tuhan bawa perenungan ini buat saya kemarin. Waktu anak itu pulang dari jauh saudara, Bapak melihat anaknya dari kejauhan. Saudara tahu apa yang Bapak lakukan? Bapak berlari, Bapak merangkul, Bapak mencium. Menurut saya, harusnya murid-murid juga punya respon ini saudara. Karena ini melambangkan kedekatan hati, satu rasa kangen, satu rasa yang betul-betul mencari saudara. Ya, harusnya murid-murid responnya seperti ini. Waktu Yesus hadir, seperti drama Korea gitu ya, ada atau bahkan drama India gitu ya, ada suara-suara di belakang mereka mulai menari-nari gitu ya. Menjumpai Yesus, memeluk Yesus, mencium Yesus, guru. Kami kangen guru. Karena waktu Yesus meninggal di atas kayu salib, mereka betul-betul putus asa. Mereka kehilangan sosok Yesus. Mereka mencari-cari, mereka betul-betul kehilangan, desperate. Harusnya waktu Yesus bangkit, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Respon mereka bukan takut dan takjub, saudara. Terkejut dan takut, saudara. Setuju? Setuju, saudara? Saya mau boleh bawa gambaran ini buat kita, saudara. Coba saudara mulai bayangkan kisah, saya ceritakan kisah yang lain ya. Seorang suami pergi perjalanan jauh ke luar kota. 3 bulan lamanya dan dia kembali. Ketika dia sampai di rumah, istri dan anak-anaknya terkejut dan takut. Masuk akal itu saudara? Ketika suami pulang dari perjalanan jauh, istri dan anak-anaknya terkejut dan takut. Tidak normal saudara, bahkan tidak sampai di situ. Ayat 37 berkata, dan mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Wow, Yesus yang mereka selalu ikuti dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tapi saya percaya bukan sosok Yesus yang seperti hantu saudara. Saya tidak percaya itu. Karena ayat 38 berkata bahwa Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Jadi saya percaya bahwa mereka menyangka mereka melihat hantu bukan karena sosok Yesus seperti hantu saudara, bukan. Tapi karena mereka tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yang mereka tahu Yesus sudah mati. Dan kalau sesuatu yang seorang yang sudah mati dan dia ada di situ, berarti itu hantu. Ya, makanya dalam Markus 16 ayat 14, Markus 16 ayat 14 berkata, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ironis saudara, bayangkan ketika suami pulang, saya bawa kembali cerita itu saudara ya. Ketika suami pulang setelah melakukan perjalanan jauh, istri dan anak-anaknya terkejut dan takut. Dan mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Suami-suami yang hadir pagi hari ini, apa perasaanmu hari itu? Mengguncangkan saudara ya. Ya. Pasti kita mulai jengkel saudara ya. Bukan main dang. Kita pergi kerja di sana cari uang buat kalian. Waktu pulang menikira kita hantu. Ya luar biasa saudara ya. Makanya saudara,
Ketidakpercayaan membuat mata murid-murid tidak bisa mengenali sosok Tuhan. Ketidakpercayaan membuat mata murid-murid tidak bisa mengenali sosok Tuhan dengan benar. Beda dengan perumpamaan anak yang hilang, saudara. Dari jauh kata firman, Bapa sudah melihat sosok anak bungsu itu pulang. Saya percaya sosok anak bungsu lebih mirip hantu daripada Tuhan Yesus, saudara. Pakaiannya mungkin compang-camping, kotor, saudara. Mungkin dia kurus karena kurang makan, rambutnya berantakan. Tapi Alkitab berkata dari jauh Bapa sudah mengenali sosok anaknya. Saya percaya karena Bapa begitu yakin anaknya pasti pulang. Makanya Alkitab berkata dia menunggu. Karena keyakinan yang besar dalam hatinya dia bahwa anaknya pasti pulang. Bapa menunggu. Kepercayaan membuat mata kita bisa mengenali sosok Tuhan. Amin. Bagaimana dengan kehidupan kita, umat Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan kita? Masih bisakah kita mengenali sosok Tuhan? Masih bisakah kita mengenali janji Tuhan dengan hati kita yang percaya? Ataukah kita mulai tidak bisa lagi mengenali sosok Tuhan? Karena hati kita mulai tidak percaya, hati kita mulai ragu. Kayak pagi hari ini, saudara, saya akan share buat kita semua satu judul khotbah buat kita adalah ujian kepercayaan. Ujian kepercayaan, saudara. Karena ternyata mata dan hati kita itu punya koneksi yang kuat, saudara. Mata dan hati punya hubungan yang kuat. Ketika hati kita penuh dengan ketidakpercayaan, mata kita tidak bisa mengenali sosok Tuhan. Ini yang terjadi dengan murid-murid, saudara. Padahal mereka senantiasa ada bersama-sama Tuhan. Mereka mendengar apa yang Yesus ajarkan. Mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Mereka lihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Bahkan kebangkitan bukan kali pertama mereka saksikan, saudara. Mereka lihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi saat Yesus mati di kayu salib, kepercayaan mereka diuji. Saat Yesus meninggalkan mereka, kepercayaan mereka diuji. Sebaliknya, saudara, ketika hati kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Ketika hati kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita baca sama-sama di Yohanes 11, ayat 38 sampai 40, saudara. Yohanes 11, ayat 38 sampai 40. Ini kisah Lazarus, saudara. Langsung aja ayat 38. Maka masikulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 40, saudara, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, garis bawah ini, saudara, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau kita percaya, hati kita percaya, mata kita akan mengenali kemuliaan Tuhan. Mata kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Padahal, saudara, kalau saya yang hadir di tempat itu kisah Lazarus ini, saudara. Karena ayat waktu Lazarus keluar, kaki dan tangan serta kepala masih terikat dengan kain. Mestinya yang sosok hantu ini Lazarus, saudara. Dia keluar dari kubur, dia lompat-lompat, saudara ya. Karena kaki dan tangan dan kepala masih tertutup dengan kain. Harusnya murid-murid belajar dari ini. Kalau Lazarus yang keadaan seperti itu saja, mereka bisa melihat kebangkitan Lazarus. Maka harusnya ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka punya respon yang beda, saudara. Amin. Tapi karena kita berkata, hati mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka mulai ragu. Bahkan dalam Lukas 11 ayat yang Lukas 24 ayat 11 berkata gini, saudara. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan perempuan-perempuan, saudara ya, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sudah lihat bagaimana mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Hati mereka sangat penuh dengan ketidakpercayaan.
Maka gini saudara, dalam kehidupan ini yang sering kali kita jumpai saudara. Hal-hal akan terjadi di luar keinginan kita, di luar harapan kita, di luar ekspektasi kita. Tapi dengar baik pagi hari ini, bukan apa yang kita lihat yang menentukan, tapi hatimu yang menjadi perbedaan. Amin. Karena ketika hatimu pegang kepercayaan kepada Tuhan, maka matamu akan mulai melihat hal yang berbeda. Ketika hatimu masih tetap percaya kepada Tuhan, maka matamu akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Tapi kalau hatimu mulai timbul ketidakpercayaan, mulai ragu dengan Tuhan, maka mata kita akan mulai melihat hal-hal yang tidak baik, saudara. Kita tidak akan bisa mengenali sosok Tuhan dengan benar. Padahal mungkin pertolongan Tuhan sudah datang buat kita. Tapi karena kita tidak bisa mengenali sosok Tuhan lagi. Bayangkan Yesus sudah begitu dekat dengan mereka. Berdiri di tengah-tengah mereka. Jarak yang begitu dekat saudara. Tapi mata mereka tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa mengenali sosok Tuhan. Hati-hati jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita saudara. Amin. Makanya pagi hari ini kita akan belajar ada 3 ujian kepercayaan saudara. Ya tadi masih opening saudara ya. Saya baru mau masuk di khotbahnya ini. Jadi ada 3 ujian kepercayaan saudara. Yang pertama, kepercayaan kita akan teruji ketika dalam masalah atau masa kritis. Kepercayaan teruji ketika dalam masalah atau masa kritis. Ibu Eli juga pernah khotbahkan tentang ini saudara ya. Bahwa kepercayaan itu kemudian akan dibuktikan saudara. Karena semua orang percaya, semua orang bahkan bisa dengan gampang berkata bahwa dia percaya kepada Tuhan. Tapi kepercayaan akan teruji ketika dalam masalah, ketika dalam masa kritis saudara. Amin. Ini yang terjadi dalam keadaan murid-murid ini saudara. Mereka senantiasa ikut Tuhan, mereka melihat semua yang Tuhan kerjakan. Tapi kepercayaan mereka mulai diuji saudara. Kepercayaan mereka mulai diuji. Segala sesuatu yang teruji, kualitasnya pasti meningkat saudara. Dalam hubungan, ketika hubungan itu sudah teruji dengan baik, pasti hubungan bukan lagi hubungan yang biasa-biasa saudara. Kualitas hubungan mulai meningkat. Ya, kalau dalam hubungan, suatu hubungan, apalagi suami istri saudara ya, kepercayaan sudah teruji dengan baik. Suami atau istri tidak perlu lagi cek tiap saat di mana suami atau istrinya berada, saudara. Ya, emangnya satpam gitu. Tapi karena kepercayaan belum teruji, kadangkala hal kecil bisa membuat sebuah hubungan menjadi konflik. Karena kepercayaan belum teruji. Makanya dengan Tuhan pun demikian. Semua orang bisa berkata bahwa, oh Tuhan baik, Tuhan perisai iman, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah segalanya. Saya percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan butuh lebih daripada sekedar perkataan kita. Tuhan butuh adalah kepercayaan itu harus diuji saudara. Amin. Makanya ada masalah datang. Bahkan kadang ada masa kritis terjadi. Di saat-saat itu terjadi saudara, kenali keadaan itu dengan baik bahwa kepercayaanmu sementara diuji oleh Tuhan. Amin. Ini aminnya menyedihkan saudara ya. Ini baru ujian pertama saudara. Masih mau lanjut saudara? Atau saya doa tutup saja saudara ya, karena begitu. Ada amin saudara? Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan bukan sekedar perkataan kita saudara. Tapi ketika mulutmu mulai berkata bahwa engkau percaya kepada Tuhan, biarlah perkataan itu lahir dari hati kita. Bahwa betul kita percaya kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi, kita percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Dengar baik pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kepercayaanmu akan diuji oleh Tuhan. Tuhan tidak pandang bulu saudara. Oh dia kok baru terima Tuhan, oh dia sudah lama, oh dia kok begini, dia begitu. Enggak saudara. Semua kita akan alami ujian ini saudara. Makanya kenali baik-baik proses ini saudara, ujian ini. Supaya ketika ujian itu datang, kita kedapatan lulus saudara. Amin. Amin saudara. Segala sesuatu yang diuji kualitasnya pasti meningkat. Saudara tahu bagaimana emas bisa dapatkan emas dengan kualitas yang terbaik.
Berulang-ulang kali saudara dipanaskan, dimasak saudara. Saya pernah saksikan secara langsung proses pembuatan emas saudara. Tidak gampang saudara. Saya harus tunggu berjam-jam supaya bisa dapatkan logam mulia itu saudara. Dengan kadar yang begitu baik. Harus berjam-jam dibakar, bukan dengan api kompor saudara ya. Bukan. Oh itu pakai oksigen, pakai mesin las saudara. Pakai api yang begitu derajat tinggi saudara. Supaya bisa dapatkan yang terbaik. Makanya kalau masa kritis terjadi, jangan dulu salahkan Tuhan saudara. Karena Tuhan sementara melihat kualitas dari kepercayaan kita. Amin. Yang kedua saudara. Yang pertama kepercayaan kita teruji dalam masalah atau masa kritis. Yang kedua, kepercayaan kita akan teruji oleh waktu. Kepercayaan kita akan teruji oleh waktu saudara. Salah satu pribadi yang ajarkan kita tentang hal ini adalah Abraham. Oh tidak tanpa alasan Abraham disebutkan Bapa orang beriman. Bapa semua orang percaya tidak tanpa alasan saudara. Tapi karena Abraham punya nilai itu saudara. Diajarkan teladan itu buat kita. Dalam Roma 4 ayat 18 sampai 22. Roma 4 ayat 18 sampai 22. Dikatakan begini saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu saudara tahu berapa lama waktu yang Abraham butuhkan? Sehingga lahirlah Ishak buat Abraham saudara. 25 tahun saudara. Abraham menerima firman itu ketika umur 75 tahun. Dan kira-kira ketika berumur 100 tahun Ishak lahir saudara. Butuh 25 tahun untuk janji Tuhan itu tergenapi buat dia. 25 tahun waktu yang lama atau waktu yang panjang saudara? Lama. Oh kita baru doa 1 minggu saja ya. 3 bulan saja kita sudah mulai mengeluh kepada Tuhan. Dengar baik saudara. Ujian kepercayaan datang lewat proses waktu saudara. Coba tempatkan diri kita di Abraham. Seberapa cepat kita mau kepenuhan janji itu terjadi saudara? Segera. Ya, karena kita pertimbangkan faktor usia saudara. Setuju? Sudah berumur 75 tahun. Bahkan Alkitab berkata Abraham sadar. Alkitab berkata sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Terjemahan lain berkata Abraham sudah hopeless. Tidak ada lagi harapan. Karena Abraham tahu, dia sadar bahwa dia sudah tua, dia sudah lemah. Bahkan waktu dia lihat keadaan Sarah, istrinya, rahim sudah tertutup saudara. Tapi ayat 20 berkata, tetapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Amin. Dia tunggu 25 tahun, saudara. Dia tunggu 25 tahun. Bagaimana dengan kehidupan kita? Setiap kita pasti mau waktu ada masalah, berdoa, boom, langsung jadi. Jalan keluar datang. Setuju saudara? Amin. Oh, enggak ada yang mau ya. Puji Tuhan. Mungkin hanya saya yang mau ya. Berapa banyak yang mau saudara seperti itu? Amin. Waktu kita berdoa, Tuhan langsung kasih jawaban buat kita. Tapi kadangkala Tuhan izinkan proses menunggu itu kita hadapi saudara. Dan proses menunggu bukanlah hal yang mudah. Amin. Oh berapa banyak kita kalau dalam keadaan dunia ini lagi antri sesuatu aja. Mungkin proses paspor kah, atau di dokter kah, ambil nomor antrian, yang pakai nomor antrian, di bank gitu ya. Mau antri di customer service, antrian begitu panjang, kita mulai pasang status. Pasti uleh. Ya,
Oh ini memang pelaku-pelaku semua ya, makanya ketawa ya. Kita mulai hati kita mulai dongkol saudara kalau kita menunggu. Hei dengar baik umat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kadangkala Tuhan izinkan proses itu terjadi saudara. Amin. Amin. Karena bukan startnya yang menentukan. Tapi endingnya yang menentukan saudara. Bukan start kita. Mungkin kita bisa mulai dengan kepercayaan, mungkin orang lain bisa mulai dengan ketidakpercayaan. Tapi endingnya yang berarti saudara, endingnya yang menentukan. Apakah di tengah-tengah proses perjalanan ini kita tetap percaya ataukah kita mulai muncul ketidakpercayaan saudara. Ketika kepercayaan kita sangat dangkal, mungkin cuma di perkataan kita. Dalam proses menunggu, seseorang yang percaya mulai menjadi tidak percaya. Seseorang yang yakin mulai ragu-ragu saudara. Karena proses menunggu ini. Makanya kadang-kala Tuhan izinkan itu terjadi buat kita saudara. Karena proses menunggu. Ya, seakan-akan kita doa hening saudara ya. Tidak ada jawaban apa-apa dari Tuhan. Ketika kita berdoa, kita menanti-nantikan Tuhan. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tuhan tidak berbuat sesuatu. Kenali proses ini dengan baik saudara. Bahwa bukan karena Tuhan tidak ada. Tapi supaya hatimu tetap percaya. Amin. Amin. Lihat samping kiri kananmu saudara, tetaplah percaya. Makanya saudara, Abraham begitu luar biasa saudara. Ayat 20 berkata, tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saya suka versi terjemahan sederhana Indonesia saudara. Kalau yang punya bisa baca itu, sering baca itu karena begitu menarik sekali. Alkitab berkata, maka Abraham mengambil keputusan untuk menghormati Allah. Jadi dia semakin percaya. Abraham mengambil keputusan untuk menghormati Allah. Jadi dia semakin percaya. Dengar baik saudara umat Tuhan. Kepercayaan bukan perasaan saudara. Kepercayaan bukan dirasa-rasa saudara. Bukan mood. Waktu mood baik saya mau percaya. Waktu mood enggak baik saya enggak mau percaya. Bukan saudara. Tapi Abraham mengajarkan kita satu hal. Kepercayaan itu keputusan saudara. Abraham mengambil keputusan saat itu. Walaupun dia lihat waktu sudah berjalan begitu lama. Sudah 25 tahun saudara. Mungkin waktu-waktu tahun ke-10, tahun ke-15, tahun ke-20. Ya, dia mulai ambil keputusan itu saudara bahwa dia mau menghormati Tuhan. Dia mau terus berkata bahwa Tuhan tidak pernah salah. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau kita izinkan Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, hormati keputusan itu saudara. Jangan tarik ulur saudara ya. Kasih ke Tuhan, waktu rasa Tuhan tidak becus, tarik lagi saudara. Waktu lagi dan senang-senang, kasih lagi saudara. Ya, kadang-kadang kita seperti itu saudara ya. Tapi kita berkata, Abraham menghormati Tuhan. Abraham tahu waktu dia biarkan Tuhan yang berdaulat, maka Tuhan pasti melaksanakan janji Tuhan. Amin. Kenali musim hening ini dengan baik saudara. Kenali musim sepi ini dengan baik saudara ya. Di saat seakan-akan tidak ada jawaban Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak berbuat sesuatu. Dengar baik. Waktu proses menunggu ini, kepercayaan kita sementara diuji saudara. Amin. Sekali lagi saudara. Amin. Ini baru poin kedua saudara sudah begitu terguncang saudara imannya ya. Yang ketiga saudara yang terakhir. Ujian kepercayaan yang ketiga. Kalau yang pertama adalah melewati masalah, masa kritis. Kedua melewati waktu. Yang ketiga saudara yang terakhir. Kepercayaan teruji ketika kita menerima penolakan atau jawaban tidak. Ini yang skala lebih besar lagi saudara ya. Jadi kalau iman kita mulai tergoncang pagi hari ini lewat poin pertama dan kedua. Yang ketiga ini lebih menggoncang lagi saudara. Ya. Kepercayaan kita teruji lewat penolakan atau jawaban tidak. Berapa sering ini terjadi dalam kehidupan kita saudara.
Kita sudah berusaha sungguh-sungguh. Kita sudah mendoakan dengan baik. Kita jaga kehidupan kita dengan baik. Tapi waktu kita berdoa, kita minta berkat Tuhan. Jawaban Tuhan adalah tidak. Pernah alami itu saudara? Pernah alami itu saudara? Dengar baik. Ada satu quotes yang menarik saudara. A rejection is God's way of saying wrong direction. A rejection, sebuah penolakan, is God's way, adalah jalan Tuhan of saying wrong direction. Untuk berkata bahwa salah arah. Yuk, waktu kita mulai dalam kehidupan ini, ketika kita sudah jaga kehidupan kita dengan baik, garis bawahi ini saudara ya, karena kadangkala yang terjadi juga yang lain adalah, Tuhan berkata tidak karena kita yang masih salah. Tapi kalau kita pastikan bahwa kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, dan kemudian yang jawaban yang kita terima dari Tuhan masih kata tidak, maka percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Percayalah bahwa rancangannya lebih besar daripada rancangan kita. Amin. Dalam Yesaya 55 ayat 89 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Lebih tinggi, lebih besar dari mau kita adalah maunya Tuhan. Amin. Karena Dia yang menciptakan kita. Dialah desainer kita. Maka Tuhan tahu yang terbaik, saudara. Yuk bangkitkan kepercayaanmu bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Saya gambarkan itu dalam hubungan orang tua dan anak, saudara. Kadang anak begitu banyak permintaan. Ya, kita semua pernah melewati fase itu, saudara. Sebagai anak kita punya banyak permintaan. Mak mau ini, mak mau ini, pak mau itu, pak mau ini. Ya. Tapi apakah semua permintaan dipenuhi? Tidak, saudara ya. Kadang si anak akan merasa dia tertolak, saudara. Oh, dia mau itu, dia mau ini, suka itu. Tapi seringkali orang tua berkata tidak. Bukan karena orang tuanya tidak sayang. Setuju? Yang sudah orang tua pasti paham ini dengan baik. Bukan karena orang tua tidak sayang, bukan. Tapi karena orang tua tahu mana yang terbaik buat anaknya. Amin? Kalau semua dikasih, oh babak belur saudara ya. Mak mau pisau dan mau tikang orang, kenapa? Oh bahaya saudara. Mak dia kok bikin jahat kita di sekolah. Oh iya pukul aja dia. Oh bahaya saudara ya. Tapi karena sering ada penolakan, bukan berarti bahwa dia tidak dihargai saudara, bukan. Tapi karena orang tua tahu yang terbaik buat anaknya. Demikian Bapa kita di surga, saudara. Bapa tahu yang terbaik buat kita. Tapi seringkali kitanya yang sok tahu. Ini yang terbaik Tuhan, ini yang terbaik. So ini dia Tuhan. So dia ini Tuhan yang terbaik. Tapi kalau Tuhan izinkan hubungan itu tidak jalan, saudara. Percayalah bahwa karena Tuhan tahu yang terbaik. Karena Tuhan tahu bahwa kita sementara salah arah. Dia mau balikkan arah kita, saudara. Dalam bisnis usaha, kita sudah usaha mati-matian. Sudah serahkan kepada Tuhan. Tapi kita temui adalah hal-hal yang tidak baik. Kita dapati hal-hal yang tidak baik. Bukan karena Tuhan tidak sayang, saudara. Tapi mungkin Tuhan mau ubah arah kita ke hal yang lebih baik. Amin. Makanya di waktu-waktu penolakan seperti ini, kuatkan kepercayaanmu bahwa Tuhan tahu yang terbaik, saudara. Jangan mulai berontak kepada Tuhan. Jangan mulai kemudian ambil jalan pintas, saudara, atau tetap pertahankan kesalahan kita. Kadang kita mulai menjadi tidak peka dengan suaranya Tuhan. Memang di Indonesia masih belum familiar dengan GPS, saudara ya. Tapi kalau di luar, saya pernah di Cina satu waktu, mengunjungi satu pabrik, kemudian drivernya salah arah, saudara. Itu GPS bukan cuma bicara, saudara, dia sudah teriak-teriak, wrong direction, wrong direction, wrong direction. Ya, suaranya keras, saudara. Ya, tapi kadangkala kita memilih untuk tidak dengar itu. Oh, kita hajar terus. Karena kita rasa apa? Kita tahu arahnya.
Kadangkala kehidupan kita seperti itu. Tuhan sudah bilang dengan jelas, salah arah nak, salah arah, salah orang nak, salah tempat nak, salah waktu nak. Tapi karena kita mulai tidak dengar saudara, kita mulai cuek dengan suaranya Tuhan, kita hajar terus. Makanya pagi hari ini saudara, ujian yang ketiga adalah ujian kepercayaan dalam penolakan saudara. Kenali proses ini dengan baik. Waktu yang kita terima adalah penolakan. Waktu yang kita terima adalah jawaban tidak. Yuk, kuatkan kepercayaan kita. Amin. Karena Tuhan sementara siapkan yang terbaik buat kita. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Makanya perlu kita sadari landasannya saudara. Kepercayaan lahir bukan dari perasaan saudara. Bukan tiba-tiba muncul ada kepercayaan, bukan. Landasannya adalah sebuah kepercayaan lahir dari hubungan, saudara. Makanya waktu kalau kepercayaan sementara diuji, yang harus kita perkuat bukan perasaan kita. Yang harus kita perkuat bukan pengetahuan kita. Yang harus kita perkuat bukan perbuatan baik kita, saudara. Waktu ada masalah, kita mau lakukan yang baik, kasih perpuluhan yang banyak, kasih persembahan yang banyak, supaya Tuhan luputkan kita. Bukan itu, saudara. Tapi waktu kepercayaanmu sementara diuji, hubunganmu yang harus diperkuat, saudara. Amin. Karena kepercayaan lahir dari hubungan. Kepercayaan bukan lahir dari perbuatan baik, saudara. Bukan dari pengalamanmu, bukan dari pengetahuanmu. Tapi kepercayaan lahir dari sebuah hubungan. Makanya waktu kepercayaanmu diuji, perkuat hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Makanya dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pastor Han atau Agus Gunawan minggu lalu share dengan baik sekali, dengan bagus sekali ibadah ketiga saudara. Saudara bisa beli mungkin rekamannya. Tentang menanti-nantikan Tuhan saudara. Ini yang menjadi kunci kekristenan kita. Mau masalah, masa kritis datang, mau menunggu dalam waktu yang lama, mau penolakan jawaban tidak datang dalam kehidupan kita. Kalau pandangan kita tetap fokus kepada Tuhan, maka yang percaya tetap menjadi percaya, saudara. Amin. Yang percaya tidak akan pernah menjadi tidak percaya, waktu pandangan kita tetap fokus kepada Tuhan. Makanya kita harus ambil keputusan, saudara, untuk tetap mengarahkan pandangan kita. Jangan pernah keluar dari persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi semakin menanti-nantikan Tuhan, saudara. Karena firman berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Amin. Alkitab berkata di ayat 20 tadi buat Abraham. Ketika Abraham mengambil keputusan, dia semakin percaya. Walaupun tidak ada dasar untuk percaya, saudara. Tapi dia semakin percaya. Saya share ini buat grup saudara di gereja tentang rema ini, saudara. Tuhan mulai bawa perenungan ini. Makanya Abraham betul-betul the best, saudara. Saya angkat jempol buat Abraham. Tidak salah dia menjadi bapak orang beriman karena imannya itu, saudara. Dengan dia berasal dari keluarga penyembahan berhala, saudara. Dari satu bangsa kafir, Mesopotamia, Ur-Kasdim, saudara. Di mana tempat itu tidak ada Tuhan, tapi penyembahan berhala. Makanya tidak ada dasar, betul dia bicara tentang dasar fisik waktu itu. Tapi saya mau tambahkan bahwa bahkan tidak ada dasar jaminan dari Tuhan buat dia, saudara. Karena Tuhan cuma ucapkan janji buat dia. Tuhan cuma ucapkan firman buat dia, bahwa keturunanmu akan banyak. Tapi Tuhan tidak kasih jaminan apa-apa, saudara. Tapi walaupun tidak ada dasar, tapi Abraham tetap percaya. Harusnya kita untuk hal itu kita lebih baik, saudara. Karena saat ini walaupun mungkin sama, mata kita, dasar mata kita, penglihatan kita yang menjadi dasar, mungkin sama. Kita lihat keadaan kita lemah, kita lihat keadaan kita kurang, kita lihat keadaan kita mandul, rahim tertutup, kita lihat keadaan kita sudah tua, lemah, kita banyak masalah. Mungkin dasar itu sama dengan Abraham.
Tapi dasar jaminan, kita punya jaminan saudara. Kematian dan kebangkitan Kristus jadi jaminan buat kita. Amin. Amin saudara. Dasar itu menjadi jaminan buat kita saudara. Maka harusnya kepercayaan kita tidak goyah. Amin. Harusnya kepercayaan kita tidak goyah. Makanya ini yang Yesus kerjakan saudara. 40 hari berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri buat setiap murid dan orang percaya. Bukan karena Yesus sementara menakut-nakuti mereka saudara ya. Bukan. Tapi Yesus sementara mau tekankan, Yesus mau sementara garis bawahi bahwa Yesus tetap Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Yesus tetap Tuhan yang sama. Dia bilang ini tubuhku. Rabalah. Saya masih tetap orang yang sama. Amin. Yesus tetap Yesus yang sama. Buat engkau dan saya, dia tetap Yesus yang sama. Kepercayaan kita yang tidak boleh goyah, saudara. Amin. Kepercayaan kita tidak boleh goyah. Lewati ujian apapun, perkuat hubunganmu dengan Tuhan. Dan nantikan matamu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Kita angkat pujian ini, saudara. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari beri doa buat kita jalanku, saudara, ini doa di pagi hari. saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari saudara, biar hari ini kau yang sudah dengar kebenaran firman Tuhan, ambil keputusan tetap percaya. Ambil keputusan itu dengan berani, saudara. Mungkin matamu akan tetap melihat hal-hal belum berubah. Mungkin kau akan masih melihat masalah tetap ada dalam kehidupan. Tapi izinkan pagi hari ini firman datang dan berkata bahwa Tuhan Yesus tetap Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang sama. Tetaplah percaya, saudara. Tetaplah percaya. Biar kami mau terus percaya, Tuhan. Hati kami tetap percaya. Kami tidak akan pernah izinkan ketidakpercayaan itu lahir di hati kami. Tapi kami akan tetap percaya. Kalau dulu Tuhan pernah menyelamatkan kami. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kami. Kalau dulu Tuhan begitu baik buat kami.
maka hari ini, besok, selamanya Tuhan akan lakukan hal yang sama. Terima kasih Tuhan. Kami mau menghormati Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Engkau tahu yang terbaik. Engkau tahu yang terbaik saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biar setiap kami pagi hari ini, ujian apapun yang kami lewati, kami kedapatan lulus di hadapan-Mu Tuhan. Kepercayaan kami tidak goyah. Kami tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Tapi hati kami tetap percaya. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Haleluya.